Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini pertemuan kita akan membahas materi pembelajaran ekonomi tentang keseimbangan dan struktur pasar. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama berkaitan dengan permintaan. Bahasan atau cakupan materi dalam bahasan permintaan adalah yang pertama jelas pengertian, yang kedua faktor yang mempengaruhi permintaan, jenis permintaan, hukum permintaan, fungsi permintaan, dan kurva permintaan. Pengertian permintaan dalam bahasa sederhana adalah jumlah barang yang diminta dalam berbagai tingkat harga, situasi, dan tempat. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain, baik barang substitusi atau barang pengganti, dan barang komplementer atau barang pelengkap. Yang dimaksud dengan hukum permintaan adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta cenderung naik. Sehingga disebutlah ada hubungan negatif antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Kemudian fungsi permintaan berbunyi Q sama dengan fungsi P. Q adalah quantity atau jumlah barang yang diminta, sementara fungsi P maksudnya fungsi dari harga barang yang diminta. Atau dalam fungsi terbalik, dalam bentuk P, P sama dengan fungsi Q. Artinya harga ditentukan oleh fungsi jumlah barang yang diminta. Dalam formula matematik, fungsi permintaan berbunyi P sama dengan A min B Q. P adalah price, harga, mau ditentukan oleh A konstanta atau jumlah yang tetap, dikurangi dengan B kali Q. B itu sendiri adalah gradien atau slope, kemiringan garis. Sementara Q adalah quantity, jumlah barang yang diminta. Untuk mencari fungsi matematik permintaan bisa dicari dengan rumus P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Kemudian kurva permintaan bisa dicari dengan cara dari fungsi permintaan yang sudah terbentuk atau yang sudah ada, bisa dicari titik potong dengan sumbu P. Sumbu P ini yang dalam matematik adalah disebut dengan sumbu ordinat, yaitu yang tegak lurus. Sumbu P ini dicari dengan cara jika P sama dengan 0, maka Q bisa dicari dengan fungsi yang sudah ada. Untuk mencari Q berarti untuk mencari P maka Q sama dengan 0, maka P bisa dicari dengan titik potong Q-nya. Demikian seterusnya. Fungsi matematis ini berarti harus diterjemahkan dalam hitungan-hitungan yang bisa dicari atau bisa dibuktikan di dalam pembelajaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.